seharusnya kamu kasih gula, kamu kasih garam. Gimana? Kira-kira hasilnya apa? Nah, enak nggak? Wah, dikasih ke anjing aja, anjing belum tentu mau. Karena tanpa pengetahuan, maka pasti akan salah. Oleh sebab itu mereka tanya kepada Tuhan Yesus. Tanya, semua ditanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab. Dan mereka semua berkata apa? Waduh, untung Tuhan Yesus kasih tahu dan berikan saya jawaban. Kalau saya tidak tahu, maka saya akan sembarangan dan salah. Untung Tuhan Yesus kasih tahu. Jadi Tuhan Yesus mengajar supaya orang-orang memahami dan kemudian tahu apa yang harus mereka lakukan. Siapa tadi yang paling mendengarkan? Maria. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus didengar oleh Maria dan disimpan di dalam hati, dihafal. Siapa di sini yang jago menghafal? Jago menghafal. Ini kata-kata Tuhan Yesus dihafal sama Maria. Tuhan Yesus bilang, nanti Maria bisa ngulangin. Ya, itu karena dia sangat memperhatikan, dia sangat mendengarkan. Lalu saudarinya yaitu siapa? Marta. Marta sibuk. Waduh, Tuhan Yesus sudah sampai di rumah. Ini harus diservis, ya, harus dijamu, harus dilayani dengan baik. Kita bikin kue. Kita bikin kue untuk Tuhan Yesus. Untuk bikin kue mesti ada tepung, mesti ada margarin, butter itu mentega, mentega perlu ada ini, perlu ada itu. Wah, dia sibuk siapin ini, siapin itu. Mesti ada cetakan cheese-nya, mesti ada begini, coklatnya di mana, vanilanya, raginya, semuanya mesti disiapin. Habis itu mesti diaduk-aduk, kemudian mesti dipanggang, kemudian mesti disiapin piringnya, kemudian mesti semuanya mesti disiapin. Dan Marta bekerja dengan sangat giat. Semua yang dibutuhkan Marta pikirkan. Habis Tuhan Yesus makan, nanti Tuhan Yesus perlu minum. Nanti habis Tuhan Yesus minum, nanti perlu snack. Nanti habis snack perlu ini. Aduh, semuanya sudah dipikirin. Akibatnya, karena saking repotnya, Marta tidak sempat mendengarkan Tuhan Yesus. Tidak sempat. Padahal, waktu Tuhan Yesus datang ke Betania itu, ingat, mereka langsung apa? Guru, menginap di rumah saya. Tujuannya supaya apa? Bisa mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus duduk di rumah mereka supaya mereka bisa dengar, supaya mereka nggak harus kejar-kejar Tuhan Yesus. Tapi malah Marta lupa akan hal ini dan dia menyibukkan dirinya dengan berbagai hal. Tuhan Yesus sudah pernah coba panggil Marta, Marta, tapi Martanya, ya Tuhan, sebentar lagi. Ya Guru, sebentar lagi, hampir selesai. Dia pikir Tuhan Yesus mau segera makan kuenya. Tapi bukan, maksud Tuhan Yesus adalah Marta, kamu sini duduk dengarkan. Jadi Marta di dapur, iya Guru, hampir selesai, sudah hampir siap. Dia sibuk. Tuhan Yesus bilang, sini, sini. Sebentar lagi Guru, sebentar lagi. Dipanggil sama Tuhan Yesus, tapi dia malah sibuk sendiri. Akhirnya, karena sudah begitu banyak pekerjaan yang dia harus melakukan sendiri, coba Marta punya berapa tangan? Semuanya mesti dia lakukan sendiri. Dia cuma punya 2 kaki dan 2 tangan, sama kayak kamu semua. Tapi dia harus melakukan pekerjaan ini dan itu. Hebat nggak? Hebat sih. Tetapi tangannya tetap cuma 2, kakinya 2, matanya 2, hidungnya atau kedua, hidungnya 1, lubangnya 2. Jadi Marta sibuk begitu, dia akhirnya merasa capek. Terus dia lihat ngintip sebentar. Tadi guru manggil saya kenapa ya? Dia ngintip. Dia lihat Tuhan Yesus, dan siapa lagi yang dia lihat? Waktu dia melihat Tuhan Yesus, siapa lagi yang dia lihat? Maria
Maria. Dia malah duduk di kaki Yesus, bukannya bantuin saya. Lihat, saya begitu repot, kaki saya cuma 2, tangan saya cuma 2. Coba kalau ada Maria, jadi ada 4 kan. Coba kalau Maria bantuin saya nggak serepot ini, saya nggak secapek ini. Coba kalau Maria bantuin saya juga bisa mendengarkan Tuhan Yesus. Coba kalau Maria bantuin saya, Tuhan Yesus bisa makan lebih enak. Coba kalau Maria bantuin saya. Jadi dia bilang sama Tuhan Yesus, Guru, dia mulai ini kenapa engkau tidak menyuruh si Maria ini untuk membantu saya? Marta, Tuhan Yesus bilang. Kan Tuhan Yesus dari tadi panggil Marta kan? Marta. Sekarang Marta sudah datang, Tuhan Yesus. Marta. Sebenarnya dari tadi Tuhan mau supaya Marta duduk seperti Maria. Duduk tenang. Rupanya maksud Tuhan adalah ada hal yang lebih penting daripada makan. Ada hal yang lebih penting daripada kue. Ya. Daripada dapur yang bersih. Ada hal yang lebih penting. Dan itu adalah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Kenapa tadi? Alasannya, kenapa lebih penting? Karena tanpa pengetahuan yang benar, orang akan salah. Kalau tidak punya pengetahuan yang benar, nanti sesat di jalan. Kalau tersesat dan kemudian baru sadar, ujungnya baru sadar, wah salah, mesti putar balik, kemudian cari lagi di mana tadi saya salah jalan, putaran mana, belokan mana saya salahnya, mesti cari lagi kan. Jadi yang penting adalah tahu jalannya, yang penting adalah tahu yang benar, baru bisa melakukan apa yang benar yang Tuhan inginkan. Marta, engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, loh, kok makan nggak perlu? Makan perlu kan? Tetapi Tuhan Yesus pernah bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman dari Tuhan itu memberikan kehidupan secara rohani. Jadi manusia bukan hanya badannya saja. Ini cuma badan, tetapi yang di dalam badan inilah itu manusia. Kalau kita kasih makan, yang makan itu badan kita. Tetapi bagaimana dengan roh yang di dalam? Roh yang di dalam itu harus dikasih makan juga. Tetapi makanan roh bukanlah nasi, roti, atau kue. Makanan rohani adalah firman Tuhan. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja. Roti cuma kasih makan jasmani kita, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Tuhan, memberi makan roh dan jiwa. Marta. Maria sudah memilih yang terbaik, yaitu apa? Duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan. Maksud Tuhan Yesus, sekarang saya lagi ada di sini. Kamu harusnya mendengarkan perkataan saya. Kamu harusnya menghafal kata-kata saya. Kamu harusnya tanya. Kamu harusnya mau tahu lebih banyak, karena saya bisa kasih tahu, saya bisa jelaskan. Nanti kalau saya sudah pergi, kamu mau cari saya lagi? Susah. Jadi sekaranglah waktunya mendengarkan. Sekarang adalah waktunya duduk. Sekarang adalah memperhatikan. Bagaimana dengan makan? Makan nanti. Makan dia penting, tetapi nanti. Ada yang lebih penting, sekarang mendengarkan. Ada yang sekarang kalau lewat akan sulit didapatkan kembali kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah lewat, mau mendengar bagaimana? Sedangkan kalau kasih Tuhan Yesus makan, nanti malam masih bisa. Kalau mau melayani Tuhan Yesus, sesudah mendengarkan, sesudah tahu kehendak Tuhan, sesudah tahu yang benar,
baru melayani Tuhan. Sekarang mendengarkan. Jadi ada waktunya. Ada waktu mendengarkan, ada waktu untuk melayani. Mendengarkan dulu supaya tahu yang benar, kemudian melayani dengan benar. Maria telah memilih bagian yang terbaik, karena pada saat itu tidak ada yang lebih baik daripada mendengarkan Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus akan naik ke surga, lalu kemudian Maria dan Marta akan cari Tuhan Yesus dan tidak ketemu lagi. Kapan lagi bisa ketemu Tuhan Yesus? Mendengarkan Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk mendengarkan. Nanti sesudah kamu paham, maka melayani. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pemberian-Mu berupa firman yang hidup, yang walaupun sudah ribuan tahun tetapi masih bermanfaat bagi kami, karena prinsip-prinsipnya adalah benar dan memberitahukan kami bagaimana harus hidup, supaya kami bisa jujur dan kami bisa rajin dan kami mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Dan biarlah kami belajar seperti Maria yang sangat menghargai firman Tuhan, sangat mencintai mendengarkan firman Tuhan, dan mereka mengundang Yesus masuk ke dalam hati, ke dalam rumah mereka, supaya bisa lebih banyak mendengarkan Tuhan. Dan untuk anak-anak remaja di sini, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran dan kemudian memeluk kebenaran itu dengan segenap hati dan menjadi anak-anak kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.